Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar bertonton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal. Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari. Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi. Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit 1 kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat, probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi 2. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi.
Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari. Maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa. Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024 dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari. Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar wide angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. SolarWinds Electrons Alphas and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4. NASA mengirim wahana antariksa langsung ke matahari. Ini objek buatan manusia tercepat. Dan bisa menempuh jarak dari Philadelphia ke Washington DC dalam 1 detik. Misi Parker Solar Probe adalah mempelajari perilaku berbahaya bintang kita. Ilmuwan memperingatkan bahwa badai matahari besar tak terhindarkan dan dampaknya bisa jadi bencana besar bagi planet kita. Wahana antariksa itu mendekati matahari 7 kali lebih dekat daripada probe lain. Ini dicapai pada terbang lintas ke-22 sejak peluncuran 2018. Karena matahari sangat masif, gravitasinya sangat kuat, seperti magnet raksasa. Saat probe mengorbit matahari, ia memanfaatkan gravitasi untuk terus mempercepat hingga kecepatan luar biasa.
Semakin dekat ke korona matahari yang adalah atmosfer luarnya, probe harus bertahan pada suhu 1400 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan banyak logam. Probe dilindungi dari panas dan radiasi oleh perisai karbon setebal 11 cm. Menjaga alat di dalamnya aman dan beroperasi pada suhu ruangan. Para ilmuwan melakukan semua upaya ini karena mereka berharap bisa memecahkan misteri besar tentang matahari yang sudah lama membingungkan mereka. Permukaan bintang utama kita ini sudah sangat panas. Tapi ketika kalian bergerak lebih jauh ke korona, suhunya melonjak hingga jutaan derajat. Dan itu tidak masuk akal karena jaraknya lebih jauh dari matahari. Jadi mungkin kita akhirnya bisa mendapatkan jawaban tentang fenomena panas ini. Misi ini juga membantu kita memahami angin matahari. Matahari terus-menerus memancarkan energi dan partikel bermuatan keluar angkasa seperti angin listrik yang tak pernah berhenti. Saat angin matahari mengenai bumi, ia bisa menciptakan pertunjukan cahaya indah di langit yang disebut aurora. Semakin aktif matahari, semakin jauh ke selatan aurora terlihat. Bintang kita mengikuti siklus alami selama sekitar 11 tahun. Aktivitas matahari bergerak dari rendah ke tinggi dan kembali rendah. Saat ini kita berada di maksimum matahari, puncak siklus aktivitas. Itu sebabnya kita melihat aurora indah di tempat tak terduga pada 2024. Kelemahannya, aktivitas matahari bisa mengirim semburan energi dan partikel bermuatan yang mengganggu radio, satelit, bahkan GPS. Ini bisa berbahaya, terutama bagi astronot di luar angkasa yang kurang terlindungi dibandingkan kita di bumi. Manusia tak merasakan kompresi medan elektromagnetik planet akibat radiasi ekstra, tapi jaringan listrik sangat sensitif terhadapnya. Jika kita tak bertindak cepat saat itu terjadi, lonjakan energi akan masuk ke transformator listrik di seluruh dunia, mengganggunya, dan area yang luas jadi tanpa listrik. Jika ini terjadi saat badai atau tornado, ketika komunikasi sudah sangat penting, layanan darurat menjadi sulit untuk berkomunikasi dan menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya penting untuk mempelajari prediksi cuaca antariksa. Ini sulit karena tidak seperti bencana seperti gempa, banjir, atau gunung berapi. Cuaca antariksa tak meninggalkan bukti fisik. Badai matahari besar yang benar-benar kita ketahui terjadi pada 1859 dan 1921. Yang pertama, peristiwa Carrington begitu hebat hingga memicu percikan api dari kabel telegraf. Aurora terlihat hingga dekat khatulistiwa. Ilmuwan menggunakan kertas khusus yang bereaksi terhadap cahaya untuk mencatat aktivitas matahari. Saat peristiwa Carrington, pembacaan dari matahari melebihi batas kertas dalam artian sebenarnya. Apapun yang terjadi, peristiwa itu sangat ekstrim hingga kita masih belum sepenuhnya memahaminya. Lalu ada badai kereta api New York 1921. Badai ini cukup kuat untuk mengacaukan sistem telegraf di AS, Eropa, dan belahan bumi selatan. Badai juga sempat meningkatkan transmisi radio, membuatnya menjangkau lebih jauh dari biasanya. Tapi dahulu radio belum banyak, jadi insiden itu tak terlalu membantu. Masalah lebih besar adalah jaringan listrik di AS yang rusak parah. Pada 1859 dan 1921, orang tak terlalu bergantung pada teknologi seperti sekarang. Jika badai seperti itu terjadi hari ini, konsekuensinya bisa jauh lebih dahsyat. Ilmuwan dari Selandia Baru yang mempelajari cuaca antariksa sedang mengerjakan simulasi untuk mencegah bencana. Mereka bilang salah satu caranya adalah mempelajari matahari lain di antariksa. Jika kita dapat data dari ribuan bintang, bukan hanya satu, analisis akan lebih lengkap. Sejauh ini, ilmuwan telah meluncurkan atau berencana meluncurkan beberapa misi selain Parker Solar Probe. Sementara itu, NASA sedang mengerjakan misi lain, meluncurkan Endurance, mesin robot bulan super canggih. Misi utamanya adalah mengumpulkan sampel dari lokasi penting di bulan yang nantinya akan diambil oleh astronot dari program Artemis. Sampel ini tersebar di cekungan tumbukan terbesar di bulan, terpisah ratusan mil. Untuk melakukannya, Endurance harus jauh lebih canggih dari Perseverance, rover tercanggih NASA saat ini. Endurance akan melaju sekitar 100 kali lebih jauh, 10 kali lebih cepat,
dan mengumpulkan sampel sekitar 200 kali lebih banyak. Endurance akan menjadi rover planet pertama yang melaju di malam hari. Karena berada di sisi jauh bulan dengan komunikasi terbatas ke bumi dan data permukaan, ia harus melaju secara otonom antar lokasi sampel dan membuat keputusan sendiri dalam kondisi sulit. Saat sampai di tujuan, ia akan beralih ke cara kerja yang lebih klasik. Ilmuwan di bumi akan terlibat langsung memandu rover untuk menjelajahi lokasi dan mengumpulkan sampel. Tim di bumi juga akan memantau kinerja rover melalui telemetri, data yang dikirim kembali seperti status kesehatannya. Jika ada tanda komponen aus atau bermasalah, mereka akan menyesuaikan rencana agar tetap lancar. Semua ini akan memakan biaya besar, mungkin jauh lebih mahal dari misi bulan Viper yang dibatalkan setelah NASA menghabiskan sekitar $450 juta. Sementara Endurance masih di tahap perencanaan, Blue Ghost Lunar Lander sudah menuju bulan. Misi utamanya adalah penelitian. Ia akan menghabiskan 25 hari di orbit bumi, mengambil pengukuran dan menunggu waktu tepat untuk meluncur ke bulan. Setelah 4 hari perjalanan, Blue Ghost akan berada di orbit bulan selama 16 hari untuk mengumpulkan lebih banyak data. Lalu, ia akan mendarat di salah satu cekungan terbesar di bulan dan menghabiskan 1 hari bulan di sana. Ia akan mengukur data termal bawah permukaan, tingkat radiasi, dan data penting lainnya. Di akhir misi, Blue Ghost akan mengambil foto terakhir matahari terbenam di bulan. Karena tak dirancang untuk kembali ke bumi, saat malam tiba, ia akan melakukan tugas terakhir dan mati permanen. NASA memilih tim insinyur antariksa Universitas Florida untuk proyek antariksa inovatif lain, gratis. Biayanya $12 juta dengan tujuan meningkatkan cara kita melacak perubahan lempeng tektonik dan lautan di bumi dari luar angkasa. Gratis akan menggunakan sensor canggih yang mengukur perubahan gravitasi terkecil. Data yang diperoleh akan membantu ilmuwan memantau kekeringan, menilai cadangan air tanah, dan memahami perubahan permukaan laut. Mereka berencana meluncurkannya sekitar 2027 dengan roket SpaceX Falcon 9. Oke, anggap kamu berkendara pulang ke rumah dan tiba-tiba GPS macet. Ponsel menunjukkan sinyal penuh, tapi butuh waktu lama melakukan panggilan. Atau mungkin panggilan terputus tanpa alasan dan kamu harus menelepon ulang. Kamu mengabaikannya, ya mungkin hanya operatormu yang aneh. Tapi kemudian saat pesta di rumah, lampumu berkedip-kedip sebentar. Tidak perlu panik, kamu tidak diganggu hantu. Setidaknya aku berharap begitu. Itu kemungkinan besar matahari sedang berulah. Karena sebuah lubang raksasa selebar 804.000 km terbuka di atmosfernya dan sekarang mengirimkan benda-benda aneh ke arah kita di bumi. Oke, jadi apa maksudnya lubang di matahari? Ketika kita melihat matahari, tentu saja dengan kacamata hitam yang sangat protektif, yang bisa kita lihat hanyalah bintang yang tenang dan terang. Tapi itu jauh dari kenyataan. Dari dekat, matahari adalah bintang yang penuh kekacauan. Permukaannya bergelora dengan badai magnetik. Putaran plasma berputar dan patah-patah, dan sesekali lapisan terluarnya yang disebut korona menjadi tidak bisa diprediksi. Itulah yang terjadi baru-baru ini ketika sebagian besar atmosfer matahari tiba-tiba berubah bentuk. Para ilmuwan menyebutnya lubang korona, tapi jangan bayangkan seperti retakan atau kawah. Lubang korona lebih mirip lubang terbuka di lapisan terluar matahari. Bintang kita memiliki gaya-gaya tak kasat mata yang mengalir di dalamnya, seperti garis-garis tegangan di bawah permukaan. Sebagian besar waktu, garis-garis itu berputar kembali. Terkadang di tempat-tempat tertentu, mereka membentang ke luar angkasa seperti jalur terbuka. Saat itulah benda-benda penerbangan. Partikel-partikel melesat dengan kecepatan luar biasa dalam apa yang kita sebut sebagai angin matahari. Angin ini melesat di angkasa dengan kecepatan 1,6 juta kilometer per jam. Cukup cepat untuk mencapai bumi dalam beberapa hari. Bagian matahari yang menjadi tempat datangnya angin terlihat lebih gelap dan dingin. Itu sebabnya kita menyebutnya lubang korona. Lubang korona yang ada saat ini sangat besar. Saking besarnya, kalian bisa memasukkan sekitar 62 bumi secara berdampingan.
Lubang ini membentang di sebagian besar belahan selatan matahari dan mengarah langsung ke planet kita. Apa sebenarnya yang dikirim matahari ke arah kita dan apa yang terjadi ketika sampai di sini? Angin matahari tidak hanya cepat. Angin ini juga penuh partikel kecil bermuatan yang dilontarkan matahari ketika ia sedang aktif. Dan ketika aliran tersebut masuk ke medan magnet bumi, angin ini seperti melempar batu ke kolam yang tenang. Partikel-partikel itu menekan perisai magnetik planet kita, mendistorsi perisai itu seperti balon yang ditusuk dari luar. Itulah yang menciptakan aurora menakjubkan ini. Terkadang matahari bertindak lebih jauh lagi. Alih-alih mengalir stabil, matahari justru melontarkan awan materi matahari yang sangat besar sekaligus. Peristiwa ini disebut lontaran massa corona atau CME. Peristiwa ini bisa mengacaukan GPS dan mengacaukan sinyal. Hal ini terjadi karena sesuatu yang disebut ionosfer, lapisan bermuatan yang berada di atas atmosfer bumi yang membantu perjalanan sinyal radio. Ketika lapisan itu terganggu, sinyal mulai memantul secara aneh atau hilang sama sekali. Pada akhir Mei 2025, bumi dihantam badai geomagnetik. Badai ini diklasifikasikan sebagai G3 yang berarti kuat. Badai ini berasal dari aliran angin matahari berkecepatan tinggi yang dilepaskan oleh lubang corona dan menyebabkan aurora yang terlihat hingga ke selatan ke Iowa dan Oregon. Peringatan menunjukkan gangguan GPS dan radio gelombang pendek selama badai, tetapi tidak ada masalah serius yang dilaporkan. Beberapa hari kemudian, situasinya memburuk. Pada tanggal 1 dan 2 Juni, badai kembali terjadi. Kali ini, badai tersebut berkategori G4. Badai ini dianggap sebagai peristiwa tingkat parah, hanya satu langkah di bawah kategori tertinggi. Langit menjadi gelap. Orang-orang di seluruh bagian utara Amerika Serikat, bahkan sampai ke selatan seperti California dan New Mexico, melihat tirai-tirai hijau dan merah muda yang bercahaya di langit malam. Ini hal yang biasanya ada di kutub utara atau lingkar Antartika. Oke, baiklah. Aku yakin hantu tidak melakukan hal seperti ini. Ini bukan sekedar pertunjukan cahaya. Bahkan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional dapat menangkap gambar menakjubkan. Maskapai penerbangan menerima peringatan radiasi dan mengubah beberapa jalur penerbangan sebagai tindakan pencegahan. Operator satelit memantau penyimpangan sinyal dan radio frekuensi tinggi yang digunakan kapal, pesawat, dan operator amatir yang mungkin mengalami gangguan singkat. Namun, ada lagi yang lain. Beberapa minggu kemudian, pada pertengahan Juni, bumi dihantam badai geomagnetik kelas G2. Badai ini tidak sehebat peristiwa G4 sebelumnya, yang berarti lebih sedikit risiko gangguan dan kesempatan lain untuk menangkap langit yang bercahaya di kamera. Kemudian, matahari melanjutkannya dengan peristiwa sepasang jilatan api matahari yang kuat pada tanggal 17 dan 19 Juni. Jilatan matahari adalah jenis ledakan yang berbeda, tapi dengan konsekuensi sama. Permukaan matahari terus bergerak, menyeret medan magnet seperti tali yang kusut. Akhirnya, garis-garis tersebut terpilin begitu kuat sehingga patah dan patahan menyebabkan terjadinya jilatan matahari. Jika CME adalah materi pelontar matahari, suar matahari lebih mirip matahari yang membalik saklar lampu, kecuali cahayanya berupa radiasi yang membanjiri ruang angkasa dengan kecepatan. Ya, cahaya. Suar melanda cepat, kadang-kadang dalam hitungan menit, dan mereka tidak perlu membawa partikel untuk menimbulkan masalah. Jadi meskipun CME seperti awan besar ledakan matahari yang membutuhkan waktu 1 atau 2 hari untuk tiba, jilatan api matahari adalah kilatan cahaya yang menghantam bahkan sebelum kamu melihatnya. Dan pada pertengahan Juni lalu, bumi dihantam 2 suar. Yang kedua lebih kuat dan sempat melumpuhkan komunikasi radio di beberapa bagian Amerika Serikat. Jadi mengapa semua ini terjadi sekarang? Ini tidak acak. Matahari mengikuti pola. Ia berjalan melalui fase, seperti suasana hati. Ya, suasana hati matahari. Setiap 11 tahun atau lebih, ia sedikit dramatis. Lebih banyak suar, lebih banyak bintik matahari, lebih banyak keanehan. Para ilmuwan menyebut periode puncak ini sebagai maksimum matahari dan saat ini kita berada di tengah-tengahnya.
Saat ini kita berada dalam siklus matahari 25 yang diperkirakan akan mencapai puncaknya antara sekarang dan awal 2026. Selama masa ini, matahari semakin aktif. Sepertinya keadaan baru saja mulai memanas dan kita bisa mengharapkan badai yang lebih dahsyat dalam beberapa bulan mendatang. Jika itu terjadi, haruskah kita khawatir? Tidak juga. Setidaknya tidak dengan cara lari ke bunker. Badai matahari tidak melukai manusia secara langsung. Kamu tidak akan terbakar sinar matahari melalui atap atau terkena microwave saat tidur. Kecuali jika mereka mengumumkan aurora yang indah, kamu bahkan tidak akan tahu itu terjadi. Kekhawatiran yang lebih besar adalah sistem yang berjalan di latar belakang, satelit, jaringan navigasi, dan listrik. Ketika medan magnet terganggu, hal itu dapat menyebabkan arus listrik terbentuk di tanah. Dan arus listrik tersebut tidak hanya berada di bawah tanah, arus listrik tersebut dapat menyelinap ke kabel listrik. Jika arus tersebut menjadi cukup kuat, mereka dapat membebani trafo, merusak sistem kelistrikan, dan bahkan melumpuhkan seluruh jaringan listrik. Itulah yang terjadi di Quebec pada tahun 1989 ketika badai matahari memadamkan seluruh provinsi dalam waktu 90 detik. Itulah mengapa badan-badan seperti NASA dan NOAA melacak aktivitas matahari secara konstan. Kamu sedang melihat potret penuh matahari yang terbaik sejauh ini. Untungnya bintang induk kita yang berusia 4,5 miliar tahun itu tidak menggunakan riasan apapun untuk memperbaiki warna kulitnya sebelum pemotretan ini. Dan sekarang kita bisa mempelajari permukaannya dengan sangat detail. Foto ikonik ini diambil pada bulan Maret 2022. NASA ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku matahari dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi dan masa depan teknologi luar angkasa kita, tentu saja. Untuk itu, mereka meluncurkan misi satelit Solar Dynamic Observatory atau SDO pada bulan Februari 2010. Pemotretan legendaris ini terjadi 12 tahun kemudian. Ketika SDO berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, para ilmuwan harus menyusun 25 gambar individu seperti sebuah puzzle. Jadi foto akhirnya mengandung 83 juta piksel. Ya, resolusi ini 10 kali lebih baik daripada layar TV 4K mewahmu. Lihatlah pola seperti kue yang menakjubkan ini. Biasanya permukaan matahari yang terang akan tertutupi oleh cahaya ketika kita mengamati bintang tersebut dari bumi. NASA menjelajahi cahaya di luar jangkauan tampak, sehingga mereka bisa menemukan detail-detail yang tidak tampak dari wajah matahari. Apabila kamu menyesuaikan selfie dengan filter dan efek, kamu bisa mendapatkan potret yang sama sekali berbeda, menonjolkan bagian wajah yang berbeda, bahkan yang kamu tidak ketahui keberadaannya. Prinsip yang sama berlaku di sini. Semua bola plasma ini adalah foto matahari yang sama, yang dipotret pada panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda. Bintik-bintik dan pola yang tampak bisa membantu kita memahami peristiwa yang terjadi di dalam kulit matahari dengan lebih baik. Pada kecepatan cahaya, seharusnya berarti sangat cepat. Namun sinar keemasan pink yang membelai pipimu saat fajar telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat tua dalam ukuran manusia. Foton yang dihasilkan oleh inti matahari membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 170.000 tahun untuk bergerak melalui atmosfer bintang. Dan kemudian sekitar 8 menit lagi untuk mencapai bumi. Jadi mari kita telusuri apa yang membuat foton-foton itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tur kita dimulai dengan lapisan atas atmosfer matahari. Ingat dewa-dewi matahari dalam film dan drama teater? Mereka sering mengenakan mahkota mewah dengan sinar kemasan. Nah, matahari yang asli juga memiliki korona yang mewah yang merupakan lapisan terluar atmosfernya. Tapi tentu saja, ukuran dan kemegahannya tidak sebanding dengan mahkota kostum plastik itu, dan bentuknya pun tidak begitu stabil. Korona adalah selubung gas yang menyelubungi bintang induk kita, jadi ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah karena pengaruh medan magnet matahari. Kamu bisa melihat mahkota ini dengan mata telanjang dari bumi selama gerhana matahari total. Tampak seperti radiasi yang indah dan intens di sekitar piringan matahari yang sepenuhnya terhalang oleh bulan. Korona membentang sejauh 8 juta kilometer di atas permukaan matahari, sedangkan planet biru kita hanya berdiameter 13.000 kilometer. Jadi satu sinar hipotetis dari korona sama dengan deretan sekitar 625.000 planet seukuran bumi. Dan tiba-tiba semua masalahku mulai tampak kecil. Ini fakta menarik lainnya. Korona matahari agak melanggar hukum fisika yang diketahui karena korona matahari lebih panas dari yang seharusnya. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius.
sedangkan permukaan matahari hanya sekitar 5.000 derajat Celcius. Meskipun kata hanya tidak cocok di sini karena masih sangat hangat dalam ukuran manusia. Biasanya suhu cenderung turun ketika kamu bergerak lebih jauh dari sumber panas. Tapi tidak demikian di sini. Para ilmuwan antariksa masih kebingungan menyelidiki misteri ini. Untungnya, pemotretan baru-baru ini memungkinkan kita untuk menjelajahi apa yang terjadi di dalam benda panas yang sangat besar ini tanpa risiko kehilangan pandangan. Sebagai contoh, perhatikan bintik-bintik terang yang indah ini. Bintik-bintik ini menggambarkan suar matahari yang terjadi di bawah lapisan korona. Suar matahari adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika medan magnet saling bertabrakan. Ketika hal itu terjadi, medan magnet berubah bentuk dan dengan cepat menata ulang. Medan itu muncul dari plasma yang sangat bergejolak sehingga peristiwa ini tidak mengherankan bagi cuaca setempat. Siapa sangka kalau matahari memiliki bintik-bintik gelap di kulitnya seperti halnya manusia. Area gelap ini dikenal sebagai lubang korona. Penduduk bumi bisa merasakan dampaknya saat mengamati cahaya aurora yang indah di daerah kutub. Lubang korona terlihat lebih gelap karena plasma di area ini lebih dingin, tidak terlalu padat, dan terbuka secara magnetis. Kondisi ini memungkinkan angin matahari untuk lepas keluar melintasi tata surya dan bukannya bertahan di permukaan matahari. Dan ketika mereka menabrak magnetosfer bumi, aurora muncul dan memukau mata kita. Syukurlah medan lokal mendinginkan angin matahari. Tidak ada yang ingin matanya meleleh, bukan? Nah, jika kita mencari analogi untuk rambut matahari, kandidat terbaiknya adalah tonjolan matahari. Lingkaran plasma terang yang besar ini muncul dari permukaan matahari dan membentang sejauh ribuan kilometer ke angkasa. Umurnya bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling umum terjadi di wilayah ini. Meskipun penjelasan rinci pertama tentang tonjolan matahari sudah ada sejak abad ke-14, para ilmuwan modern masih meneliti bagaimana dan mengapa tonjolan matahari terbentuk. Menyelam lebih jauh ke dalam, kita menghadapi wilayah transisi. Ketebalan lapisan ini sekitar 100 km, dan cuaca setempat tidak bisa dibayangkan. Temperatur dapat meningkat hingga 500.000 derajat Celcius. Lapisan transisi berada di antara korona dan wilayah terakhir atmosfer matahari yang disebut kromosfer. Ngomong-ngomong, selamat datang di perhentian kita berikutnya. Wilayah kromosfer terkenal dengan misteri ilmiah yang disebut spicule. Ikuti ucapanku, spicule. Itu seru juga. Semburan plasma yang spektakuler seperti rumput ini melesat ke atas dari permukaan matahari dan mencapai kecepatan sekitar 100 km per detik. Seolah-olah mereka melompat di atas trampolin dari permukaan matahari. Setiap spicule bertahan selama beberapa menit di angkasa sebelum jatuh kembali ke atmosfer matahari. Para astronot mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana partikel bermuatan magnet bisa lolos dari gravitasi matahari yang sangat besar ketika berada sangat dekat dengannya. Jawaban yang mungkin muncul pada tahun 2017. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa partikel netral memberikan daya apung ekstra kepada partikel bermuatan magnet agar melepaskan diri dari gravitasi matahari untuk sementara waktu. Itu lebih baik daripada penjelasan sepupuku yang mengatakan pikiran bahagia dan debu peri. Ya. Sekarang mari lanjutkan perjalanan 1700 km ke dalam melalui kromosfer untuk mencapai permukaan matahari, fotosfer. Tebalnya sekitar 400 km. Tapi tidak seperti planet bumi, permukaan matahari sama sekali tidak padat atau stabil. Temperatur di sini sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya materi. Di sisi lain, para ilmuwan sering menyebut plasma sebagai wujud materi keempat. Dan mengapa tidak, plasma terbuat dari atom yang terionisasi dan elektron bebas, sehingga pantas disebut materi. Lalu apa masalahnya? Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu dengan peradaban lokal masyarakat plasmoid. Tapi kupikir lebih baik kita melewatkan pelukan hangat mereka. Kau tahu kan, panas, panas, panas. Bagaimanapun, fotosfer adalah perhentian terakhir kita karena manusia tidak memiliki teknologi untuk menjelajahi matahari lebih dalam. Jadi jika kalian ingin belajar lebih banyak, kalian harus menciptakan pesawat ruang angkasa kalian sendiri. Tapi waktu sangat terbatas. Kalian hanya punya waktu sekitar 7-8 miliar tahun. Setelah itu, matahari akan memudar menurut perkiraan para ilmuwan. Sebenarnya, para ilmuwan yang sama akan pergi duluan. Namun, kamu memiliki pesaing yang serius. Parker Solar Probe milik NASA
adalah juara saat ini untuk penyelaman terdalam ke matahari. Wahana ini berhasil menempuh jarak 7,3 juta kilometer dari permukaan matahari menuju intinya pada tanggal 27 September 2023. Dan kemudian, Parker Probe mengulangi rekornya sekali lagi pada bulan Desember di tahun yang sama. Jadi mengapa tidak meleleh, tanyamu? Wahana ini telah dirancang untuk bertahan dalam kondisi yang sangat panas dan fluktuatif. Matahari sedang bersiap-siap untuk membalikan kutub-kutub magnetiknya. Sama seperti bumi, matahari memiliki kutub utara dan kutub selatan. Tapi tidak seperti bumi, proses pembalikan kutub matahari lebih sering terjadi dan lebih mudah diprediksi. Pembalikan berikutnya diperkirakan akan terjadi tahun ini antara bulan April dan Agustus. Meski terdengar apokaliptik, kamu nggak perlu khawatir. Jika kamu berusia sekitar 30 tahun, kamu sudah pernah mengalami fenomena ini lebih dari sekali. Karena matahari membalik setiap 11 tahun. Kamu mungkin tidak menyadari adanya perubahan saat itu karena proses ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan bumi. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Di bumi, arus laut adalah gerakan yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim dan cuaca dengan mendistribusikan panas dari khatulistiwa ke kutub. Di matahari, arus ini lebih mirip lautan plasma, namun arus ini tidak hanya mengangkut panas, tapi juga membawa energi elektromagnetik. Hal ini terjadi karena matahari merupakan bola besar gas panas dan terionisasi yang intinya terus mengalir. Dengan menyatukan atom-atom hidrogen dan membentuk helium, bintang kita ini melepaskan energi yang sangat besar yang kemudian menghasilkan arus listrik yang mengalir deras. Dan jika ada arus, maka ada medan magnet. Akan lebih mudah dipahami jika kamu memikirkan eksperimen klasik dengan kawat dan paku yang mungkin pernah kamu lakukan di sekolah. Ketika mengalir melalui kawat, listrik menciptakan medan magnet di sekitar kawat. Jadi ketika kamu menghubungkan kawat ke baterai dan melilitkannya di sekitar paku, paku menjadi magnet. Hal ini mirip dengan bagaimana arus listrik menciptakan medan magnet di matahari. Seluruh proses yang menghasilkan medan magnet matahari ini disebut dinamo. Kita tidak bisa mengamatinya secara langsung, tapi kita bisa melihat efeknya di permukaan matahari. Ketika aliran plasma dan magnet menjadi tidak stabil dan kuat, maka akan muncul bintik-bintik matahari, yaitu area gelap di permukaan matahari. Banyak hal tentang cara kerja dinamo yang masih menjadi misteri, tapi para ilmuwan telah mempelajari sesuatu yang penting setelah mengamati bintik matahari selama berabad-abad. Proses dinamo mengikuti sebuah pola, setiap dekade dinamo menata ulang dirinya sendiri. Medan magnet kutub matahari melemah hingga akhirnya mencapai 0, kemudian kembali lagi, tapi dengan polaritas yang berlawanan. Pada tahun 50-an, para peneliti menemukan bahwa ketika bintik matahari mulai meningkat dan menjadi lebih intens, itu berarti kutub-kutub matahari bersiap untuk berbalik arah. Dan selama beberapa tahun terakhir, aktivitas matahari telah melampaui batas, maksudnya lebih banyak suar matahari, lebih banyak semburan radiasi elektromagnetik, dan lebih banyak gumpalan plasma yang terlontar keluar angkasa. Kita seolah-olah sedang duduk di barisan depan dalam pertunjukan kembang api paling epik di tata surya. Faktanya, matahari tidak pernah semeriah ini dalam 2 dekade terakhir. Saat ini para ahli menduga medan kutub hampir selaras dan terus melemah, semakin mendekati 0, tapi kita belum sampai pada titik pembalikan. Meskipun mungkin terdengar bahwa matahari membalikan kutub magnetnya seperti jarum jam setiap 11 tahun, kenyataannya tidak serapi kelihatannya. Peristiwa ini bisa jadi berantakan dan beberapa aspek dari fenomena ini masih sangat sulit untuk diprediksi. Ambil contoh siklus matahari terakhir, belahan bumi utara memulai perputaran magnetisnya pada awal Juni 2022, tapi kemudian mengalami hambatan dan bertahan di sekitar titik netral sampai akhir Juni 2024. Sementara itu, di belahan bumi selatan, segalanya berjalan lebih lancar dengan polaritas yang beralih pada pertengahan tahun 2013.
Kali ini matahari benar-benar bersikap baik. Siklus kali ini tampaknya berjalan lebih mulus dengan peralihan kutub yang lebih merata. Tapi ini nih masalahnya. Proses pembalikan arah tidak pernah sama. Itulah yang membuat fenomena ini sangat menarik untuk diamati. Tapi pada saat yang sama, sulit untuk memprediksi bagaimana hal ini akan mempengaruhi kita di sini. Di bumi, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang ledakan matahari intens yang terjadi 150 juta kilometer jauhnya. Tapi, jika dan hanya jika badai matahari mencapai planet kita, ancaman utama yang akan ditimbulkannya mungkin adalah gangguan pada satelit komunikasi di luar angkasa. Namun hal-hal yang mungkin berbeda dalam pembalikan siklus yang terjadi pada tahun 2024 ini karena jumlah satelit telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, sistem Starlink milik Elon Musk saja melibatkan lebih dari 4.000 satelit. Semua satelit ini bersama dengan satelit komunikasi dan GPS dapat terdampak atau bahkan hancur oleh badai matahari yang kuat. Meskipun kecil kemungkinannya badai matahari yang kuat menghantam bumi, tapi bukan tidak mungkin terjadi loh. Pada tahun 1859 saat peristiwa Carrington, badai terjadi di dekat puncak siklus matahari, menyebabkan arus listrik melonjak melalui jalur telegraf, memicu kebakaran, dan mengganggu pengiriman pesan ke seluruh dunia. Bumi menjadi hening karena komunikasi telegraf gagal. Bayangkan apa yang bisa dilakukan badai matahari terhadap sejumlah besar satelit kita saat ini. Badai ini dapat mempengaruhi semua hal yang kita andalkan setiap hari, mulai dari komunikasi dan navigasi berbasis ruang angkasa hingga layanan perakiraan cuaca. Distribusi listrik di permukaan bumi juga bisa terpengaruh. Lupakan menonton YouTube atau sisi terang, karena jika peristiwa seperti itu terjadi hari ini, itu bisa menyebabkan kiamat internet, membuat banyak orang serta bisnis menjadi offline. Ada prediksi yang mengatakan bahwa jika kejadian sekelas Carrington terjadi hari ini, maka akan mengakibatkan kerusakan mulai dari 0,6 hingga 2,6 triliun dolar. Itu baru Amerika Serikat saja ya. Untungnya badai matahari sehebat peristiwa Carrington hanya terjadi sekali dalam 500 tahun. Kabar buruk bagi satelit komunikasi, tapi kabar baik bagi para pengamat aurora. Selama peristiwa Carrington, aurora borealis yang memukau menerangi langit saat pertunjukan cahaya kutub membentang jauh melampaui jangkauan biasanya. Cahaya utara terlihat sampai ke selatan hingga ke Cuba dan Honolulu, Hawaii, sedangkan cahaya selatan terlihat sampai ke utara hingga ke Santiago, Chili. Bagi banyak orang di seluruh dunia, ini adalah penampakan aurora pertama mereka, membuat mereka terobsesi dengan langit yang luar biasa cerah. Sebagian dari mereka mengira bahwa itu adalah akhir dari dunia, sementara yang lain memulai hari mereka lebih awal, mengira matahari telah terbit setelah mendengar kicauan burung dan melihat langit yang cerah. Saat ini kita tahu bahwa tidak ada yang aneh dengan hal ini, mengingat kemunculan aurora di garis lintang yang lebih rendah adalah salah satu efek yang diharapkan dari pembalikan kutub magnetik matahari. Biasanya fenomena yang memukau ini ditemukan antara 60 dan 75 derajat lintang, tapi selama pembalikan kutub magnetik terakhir pada tahun 2013, aurora yang intens dapat diamati di bawah 50 derajat. Para saksi mata menggambarkan aurora ini berwarna merah darah atau merah tua yang bersinar sangat terang sehingga kamu dapat membaca koran dengan cahayanya. Fenomena ini penting untuk dipelajari dan tidak perlu ditakuti. Pembalikan kutub magnet di matahari sebenarnya merupakan kesempatan besar bagi para ilmuwan untuk lebih memahami cara kerja bintang kita. Karena masih banyak bagian yang belum diketahui dari keseluruhan situasi dinamo, kita masih belum pandai memprediksi kenapa beberapa siklus